Silakan Pak Kevin. Oke. Halo, nama saya Nicholas Kevin Setiadi dan saya bersama grup member saya Rio Andeta, dan hari ini saya akan membawakan topik numerical differentiation. Nah, numerical differentiation ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk problem di mana kita diberi function y sama dengan fx dan kita harus mencari derivatifnya untuk titik x sama dengan xk. Nah, metode ini bisa menggunakan dua cara untuk cari derivatif. Yang pertama adalah menggunakan komputasi melalui algoritma numerical differentiation, atau jika kita mengetahui set dari discrete point, kita bisa menghitung derivatifnya langsung. Nah, habis melakukan bacaan di online dan juga melalui buku Q-Salas, kita mengetahui bahwa terdapat sebuah masalah di mana akurasinya tidak terlalu tepat, bisa dibilang ada masalah kecil tentang akurasi, di mana terjadi sesuatu namanya round of error. Nah, round of error ini terjadi pada perhitungan calculation dalam function-functionnya, karena cenderung terjadi perhitungan yang desimalnya banyak dan memiliki nomor-nomor banyak yang menjadi tidak rapi. Nah, agar tidak membebani komputasinya, kita melakukan round off yang menyebabkan menjadi lebih rapi perhitungannya, tetapi juga kenaikan kepada nilai H atau juga dikenal sebagai truncation error. Nah, ini terjadi sebuah dilema dalam metode ini, di mana jika round off tidak dilakukan akan menyusahkan komputasi dan menyebabkan menjadi lebih repot, tetapi truncation-nya menjadi tinggi. Jadi kita harus mempertahankan round off yang bagus dan truncation yang nilainya tetap rendah biar terjadi balance. Nah, oleh karena dilema ini, kita bisa bilang bahwa akurasinya tidak akan pernah sama dengan function-nya sendiri, fx, pada awalnya. Nah, ini adalah contoh dari numerical differentiation yang sangat basic antara dua titik yang bersebelahan. Nah, salah satu basic dari numerical differentiation ini adalah finite difference approximation, di mana dalam expression ini kita menggunakan function dalam poin-poin berbeda untuk mengaproksimasi dan menunjukkan ordinary atau partial derivative dari function itu sendiri. Nah, finite difference approximation ini berakar dari forward dan backward Taylor series expansion of fx about x untuk menunjukkan derivatif dari function fx ini. Terlihat dari function keempat ini, fx plus h, fx min h, fx plus 2h, dan fx min 2h ini, a sampai d. Nah, lalu dari Taylor series ini kita juga dapat record sesuatu namanya sum dan difference dari seriesnya. Terlihat dari equation E dan H sampai H. Nah, E dan G ini mengandung even derivative dari function fx, dan F dan H ini mengandung odd derivative dari function fx. Jadi kita melalui sum and difference ini kita bisa menghitung derivatifnya juga. Nah, ini semua dari A sampai H ini itu adalah simultaneous equation, di mana kalau kita solving, kita juga akan akhirnya menemukan derivatif-derivatif dari function itu fx. Nah, dan dari ini, berapa banyak equation yang kita gunakan, atau berapa banyak term yang akan tersisa pada akhirnya, itu akan terserah kita, karena kita akan memilih order dari derivation-nya, dan juga degree of accuracy yang kita inginkan. Nah, itu akan menyebabkan yang hal tadi. Tetapi untuk menambah akurasinya, seperti dijelaskan di Q-Salas, dia katakan bahwa bisa menggunakan sesuatu namanya Richardson extrapolation. Tetapi untuk topik ini hari ini, saya akan lebih fokus kepada sesuatu yang lebih terhubung kepada numerical differentiation, yaitu interpolation atau derivatives by interpolation. Nah, interpolation ini adalah sebuah metode lagi untuk mencari derivatifnya melalui aproksimasi function secara lokal menggunakan polinomial. Jadi fx functionnya itu kita masukkan polinomial, lalu kita differentiate. Nah, ini juga bisa dikenal sebagai polynomial interpolant, di mana function itu kita fit melalui degree n, melalui data point n plus 1, kita evaluasi dan akan mendapat derivatif pada given x. Nah, di sini terlihat ada note bahwa ditulis advisable to limit degree of polynomial to less than 6 in order to avoid spurious oscillation of the interpolar. Nah, yang dimaksud dari ini akan saya jelaskan lebih
detail melalui codingnya yang akan saya juga memberikan contoh. Oke, sekarang kita akan masuk kepada coding dan demonstration-nya. Oke, ini coding yang saya gunakan. Saya akan pertama jelaskan codingnya. Pertama kita import NumPy, kita import Math dan Matplotlib, di mana kita akan menunjukkan graphical interpretation dari codingannya. Nah, pertama kita menggunakan module swap, very simple. Ini function ini kita gunakan buat pivoting-nya nanti, buat polynomial calculation-nya. Lalu kita juga module error seperti biasa buat output error jika ada masalah apapun. Lalu kita masuk pada Gauss pivot. Seperti biasa, dia menggunakan setup scale factor, selalu elimination, dan back substitution. Nah, function ini akan nanti digunakan pada function di bawah ini, polyfit, untuk proses perhitungannya. Nah, polyfit ini functionnya pertama dimasukkan menjadi polinomial, di mana dia akan store di vektor S, lalu dimasukkan vektor A, dan lalu dia akan di-arrange menjadi normal equation itu akan di-arrange menjadi matrix dan dihitung menggunakan Gauss elimination melewati pivoting. Nah, lalu dia akan melewati proses-prosesnya semua itu dan menggunakan function ini stddev, kita bisa melakukan standard deviation calculation. Jadi nanti bisa mengeluarkan setelah koefisiennya dia akan mengeluarkan nilai-nilai standard deviation-nya. Lalu yang terakhir adalah function plot poly, di mana dari plot poly ini kita bisa memplot data point-nya dan kita bisa mengeluarkan grafiknya. Nah, untuk coding ini saya telah mengambil dua contoh dari QSalas halaman 194, yaitu example 5,4 dan 5,5. Nah, pertama saya akan menunjukkan 5,4 yang menurut saya nomornya lebih cantik lah bisa dibilang. Oke. Saya misalnya tinggal masukkan degree of polynomial 2 dan dia akan gambar. Nah, ini poin-poinnya dia dari QSalas nggak terlalu ekstrim ya. Jadi dia juga nilai-nilainya lebih bagus. Kita lihat di sini dia udah megang line-nya semua. Jadi untuk example 5,4 ini kalau kita misalnya bertambah ke degree polinomial 3, nah itu kan titik-titiknya tidak ada perubahan yang terlalu major. Jadi koefisien-koefisiennya dan division juga berubah, tetapi cuma terjadi perubahan yang sangat minim. Ya, perubahan yang sangat minim. Tetapi kenaikan pada division ini bisa dibilang tidak baik. Nah, yang saya ingin lebih fokus pada coding ini adalah example 5,5. Oke, saya akan mulai dengan degree of polynomial 2. Kita lihat coefficient dan standard deviation. Nah, terlihat di sini line-nya dan derivation-nya terjadi difference, di mana dia tidak touching seperti yang tadi example 5,4. Tapi jika kita tambah menjadi 3, nah dia mulai lebih dekat, dia lebih touching fungsinya tersendiri dan menjadi lebih bagus. Dan division-nya juga lebih rendah, jadi ini interpolation-nya menjadi lebih bagus. Sekarang kita akan bertambah ke 4. Nah, 4 ini lebih bagus lagi, lebih dekat lagi, standard deviation-nya lebih menurun lagi, lebih bagus derivatifnya. Sekarang kita continue misalnya 5. Nah, lebih menurun lagi, lebih touching lagi, lebih dekat. Dan saat kita masukkan 6, nah ini adalah maksimumnya, di mana dia udah paling bagus. Ini malah sebenarnya udah terjadi agak perubahan pada grafiknya. Nah, yang saya tadi bilang di note-nya tadi, yang terjadi semacam grafiknya bermasalah itu ini, di mana pada degree 6 aja udah mulai perubahan. Nah, jika kita mulai masuk di atas 6, menjadi 7, nah langsung terjadi pembengkokan. Dan jika saya memasukkan 8, dia tidak akan mengambil lagi dan ditulis matrix singular, di mana ini menunjukkan bahwa matrixnya sudah memiliki determinan 0. Oke, itu sekian untuk presentasi saya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Kevin. Nah, ini interesting ya, karena problem derivatifnya itu ditunjukkan dengan coding untuk interpolasi ya, dan interpolasinya tadi polinomial. Memang QSalas itu bilang kalau interpolasi, kalau degree terlalu tinggi, ordernya terlalu tinggi, ya jadi nggak bagus, dan di bawah 6 lah yang masih bagus ya. Idenya adalah kalau kita interpolasi kurvanya, terus kita dapat
hasil interpolasinya kita bisa hitung juga turunan terhadap kurva yang kita udah dapat itu. Karena basically kan begitu kita lakukan interpolasi, kita punya ya kurvanya, terus menghitung turunannya jadi mudah begitu ya, dari titik yang tadinya tersebar kita nggak tahu fungsinya apa. Nah, cuman tadi itu codingnya baru sampai interpolasinya doang ya, turunannya enggak ya. Betul nggak Pak Kevin? Which is separuh dari problemnya sih. Tapi ya memang betul bahwa apa problem turunan itu berhubungan juga dengan interpolasi sih. Tapi tadi itu sebenarnya ditunjukkan adalah interpolasinya ya. Iya Pak, maaf Pak, wifi saya agak ngaco dikit, jadi agak putus-putus. Oh, oke oke. Saya cuman bilang tadi bahwa apa itu tadi codingannya itu sebenarnya melakukan interpolasi polinomial terhadap kurvanya ya, belum menghitung turunannya ya. Itu betul ya, Pak Kevin ya. Eh, iya Pak. Hmm, Iya Pak, itu masih Polisinya ya. fittingnya doang, derivatifnya sendiri Betul betul. ya belum. Nah, tapi memang itu interesting ya bahwa Q-Salah sendiri memang menghubungkan apa problem turunan itu dengan problem interpolasi sih. Di awalnya tadi Pak Kevin tuh menjelaskan dari Taylor series expansion ini ya, ini memang basicnya munculnya dari sini karena di Taylor series ini kan basically kurva untuk mengaproksimasi kurva apa aja, terus ada apa term turunan ini ya f(x) and x. Nah, terus kalau kita apa atur-atur rumusnya supaya turunannya itu muncul ke depan sini ya, terus bagian belakangnya ini kita potong ya, maka kita bisa punya rumus sederhana ini untuk menyelesaikan problem turunan kita ya. Dan yang kita potong belakang ini itu jadi error ya, makanya ini truncation error yang tergantung dari H pangkat berapa akurasi kita ya. Dan H itu kan apa interval yang sangat kecil. Jadi kalau misalnya H kuadrat dia tambah kecil lagi gitu ya. Jadi makin tinggi orde pangkat dari H ini truncation error kita makin kecil, akurasi kita makin bagus ya. Jadi mekanik dari apa mencari turunannya sebenarnya dari Taylor series itu. Tapi di bagian terakhir ya, setelah banyak menjelaskan ini, terus ada Richardson extrapolation untuk meningkatkan akurasi ya. Di bagian belakang, bagian 5.4 ini memang Q-Salas tuh menghubungkan ya bahwa mencari turunan itu sangat dekat dengan interpolation ya. Basically kita cari interpolasi aja gitu ya. Dan itu mungkin approach yang diambil Pak Kevin gitu ya. Jadi pokoknya kita melakukan curve fitting basically ya dengan polinomial tertentu yang kita bisa pilih ordernya itu tadi didemonstrasikan kalau ordernya makin tinggi titiknya makin dekat kena garis interpolasinya, tapi di atas order 6 mungkin jadi nggak stabil ya garisnya, jadi tidak dianjurkan. Dan bahkan mungkin kalau kita bisa toleransi akurasi yang cukupan aja, nggak usah terlalu deket ya. Q-Salas itu bilang curve fitting aja udah oke, nggak usah interpolasi ya. Jadi ada garis yang ngelewatin titik-titiknya, karena titiknya juga mengandung noise, mungkin juga udah nggak apa-apa ya. Ini di sini misalnya ada komentar, it is generally advisable to limit the degree of the polynomial to less than 6 in order to avoid spurious oscillations of the interpolant. Ya, supaya nggak liar, maka memang ordernya interpolasinya jangan lebih dari 6 lah gitu ya. Karena osilasinya bisa devastating katanya ya, bisa sangat merugikan kalau kita paksa ordernya terlalu tinggi ya. Dan mungkin ada komentarnya lagi ya di bawah ya. Nah, jadi even di bagiannya ini Q-Salas itu merefer ke least square fit ya untuk melakukan itu yang katanya untuk smoothing data, bukan technically interpolasi ya, karena bisa aja nggak dekat kepada titiknya ya. Tapi udah cukup
oke ya, karena degree-nya kecil ya, nggak harus deket-deket ke 6 ya. Jadi sebenarnya kayak curve fitting least square biasa juga udah cukup oke ya. Jadi ini benar nih apa approach untuk mendekati problem turunan itu pakai interpolasi ini. Nah, ini kelihatan juga memang perhitungannya pakai penyelesaian matriks dan sebagainya ya. Lalu di belakang ini ada code Python-nya sedikit ya, di mana sebentar mana ya? Oh, ada di bawah lagi kali. Jadi apa persamaan interpolasinya itu oleh Q-Salas itu disusun ulang ya. Wih, udah lewat. Sehingga polinomial yang apa bisa bertahap dinyatakannya. Coba nanti saya ada di mana ya, bentar. Oh, mungkin bukan di bagian ini kali. Ya. Di Tapi Q-Salasnya sendiri nggak ada code buat Pythonnya ya. derivatif sih, Pak. Nggak ada code derivatif. Itu mungkin di materi minggu depan buat integrasi itu baru ada codingnya. Ya, jadi tapi yang ingin saya tunjukkan adalah Q-Salas itu memang menghubungkan derivatif itu ke interpolasi juga ya. Dan yang paling sederhana memang pakai Taylor series expansion, ambil depannya doang, sisanya belakang dibuang ya sebagai error. Tapi bisa juga dengan interpolasi, lalu begitu dapat kurvanya ya technically turunannya ya bisa kita cari juga ya, karena kurvanya kan kita udah tahu ya koefisiennya gitu ya. Nah, jadi itu teknik yang berusaha dijelaskan oleh Q-Salas, tapi chapternya dia memang banyak apa berusaha membahas juga akurasi itu ditingkatkannya gimana. Karena teknik interpolasinya kan udah dibahas di chapter yang sebelumnya ya. Jadi tinggal ngambil code itu aja sebenarnya yang tadi Pak Kevin juga basically lakukan. Ada pertanyaan dari Bapak atau komentar? Oke, kalau enggak saya tutup di sini recordingnya ya.